aku minta ampun kepada Allah yang Maha Besar atas segala dosa-dosa yang besar, karena tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Tuhan sekalian alam. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim sama min kulli dzambin azim, Allah aku minta ampun kepada Engkau yang Maha Besar atas segala dosa-dosa yang besar, min daripada dosa samain, sama adalah pendengaran, dosa-dosa yang kita dengar. Sekarang banyak dosa sama tu banyak sekarang. Ya kan banyak dosa dengar macam-macam, dari TV, dari macam handphone yang ada sama semua itu sebetulnya. Dosa handphone kan banyak sebetulnya, dosa sama. Kalau engkau wabah sore, dosa mata pun banyak sekarang, dosa mata ni. Engkau tengok TV, tengok YouTube, tengok macam-macam, itu dosa basah tu. Min samain wa basorin, dosa-dosa pendengaran, dosa-dosa penglihatan sangat banyak. Banyak orang tak buat dosa kaki, dosa mata, tangan yang banyak. Wa kalamin, lebih banyak lagi dosa mulut, dosa ucapan. Jadi min wa kalamin, dosa-dosa daripada kalam, dosa bercakap, dosa engkau apa saja kalamin. Kita dah tengok apa tulisan dah banyak ini sebetulnya. Wa fuadin, dosa fuad tu hati. Kerana yang Allah SWT adalah hati dalam arti fuad, bukan kalbun. Kalbun penerima, fuad pelaku. Jadi beda antara kalbun dan fuad. Yang Allah SWT adalah fuad, bukan kalbun. Kalbun itu si penerimanya, fuad itu si pembuatnya. Maka inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Si fuad ditanya, si kalbu tak ditanya. Kalbu itu hanya tukang terima, ya takalab, bolak-balik. Waktu dia tidak berbuat, itu si fuad yang bekerja sebetulnya. Itu beda, itu istilah Arab yang hebat, kadang-kadang istilah Islam itu hebat. Antara fuad dan kalbu, antara roh dan nafsu, mana roh, mana nafas, mana jiwa, mana akal, mana itu tak sama. Padahal walaupun entitinya sama, waktu dia bersikap dia berbeza. Kalbu waktu dia menerima jadi kalbun, maka sumber cahaya Allah kepada kalbu. Waktu dia akan berbuat kepada fuad sebetulnya. Itulah fungsi daripada hati masing-masing. Itu ada sangat baik itu bukunya seorang ulama Syekh At-Tirmidzi tentang kalbu wan nafsu wa aqlu, bagaimana membedakan kalbu, nafsu, akal, jiwa, roh, beda semuanya. Semua punya entiti, namanya hampir sama tapi punya fungsi masing-masing. Dan kita dosa kepada fuad, dosa itu sangat banyak. Engkau seuzon sama Tuhan, dosa fuad. Engkau buruk sangka, dosa fuad. Engkau riak, dosa fuad. Engkau tak ikhlas, dosa fuad. Itu semua dosa fuad sebetulnya. Dosa hati itu sebetulnya. Ujub, dosa fuad. Tak nampak ujub tu tapi dosa. Riak tak nampak tapi dosa. Itu yang dosa. Dan banyak, itu yang sangat banyak kadang-kadang yang kita tak sadar. Kita hasad, itu dosa fuad. Dengki, dosa fuad. Itu semua adalah maka wa kalamin wa fuadin. Kita minta ampun sama Allah. Dan astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Sirran tu yang sir, yang rahasia. Banyak dosa itu tak nampak, orang tahu, yang tahu kita, atau kita tak sedar. Dosa tak sedar juga masuk sirran. Dosa tak sedar, dosa tak sangka kau itu dosa. Itu banyak sekarang tu. Yang kau tak tahu itu dosa. Nanti kata, kenapa Tuhan kau besar? Jahil Tuhan. Itu kan dosa yang tak tahu kau dosa. Itu jahil Tuhan. Dulu ustaz tak ada Tuhan. Tuhan tak tanya kau baca Quran tak. Jadi itu sirran, itu kita tak tahu. Wa ala niatan, memang dosa, dah tahu dosa kau buat juga. Itu udah tahu dosa, buat juga dosa. Itu alaniyah, terang-terangan. Jadi ada dosa yang sir, ada dosa yang alaniyah. Alaniyah terang-terangan, jelas. Maka kita minta semua, ya Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya ke, nah itu dosa kita, supaya kadang-kadang kita perlu memang spesifik, supaya kita sadar kita berdosa. Kalau kita kata astagfirullahaladzim, kita dah astagfirullahaladzim, tapi apa dosa apa tak terbayang di otak ini sebetulnya. Tak tercover di otak apa dosa kita buat kadang-kadang.
Tapi kalau kita macam ni, dosa pendengaran, dosa penglihatan, kita baru sadar kita sekian banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita pahami dengan betul kadang-kadang. Itu yang kita sebut istighfar ini. Okey. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfirul dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim min sama'in wa basarin wa kalamin wa fuadin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim sirran wa alaniyatan ya ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Wa sallallahu ala Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji kepada Allah telah melakukan solat tasbih tadi sebagai takarruban ilallah. Takarrub saya. Orang selalu tanya, Ustaz, apa Ustaz tidak sembahyang tasbih? Banyak orang tanya. Saya susah nak jawab. Kenapa? Sembahyang tasbih untuk apa? Untuk dekat kepada Allah. Bagi saya, takarrub cukup. Kalau kau dah dekat sama Allah, apa pun boleh dapat. No? Kalau kita namanya, untuk apa sembahyang tasbih? Aku dah dekat sama Tuhan. Kenapa baca sampai 300 kali tasbih? Untuk dekat sama Allah. Kenapa kau berzikir banyak? Untuk dekat sama Allah. Kenapa kau baca Quran banyak? Untuk dekat sama Allah. Kau dah dekat, kenapa kita perlu dekat? Kenapa kita perlu dekat? Karena kita selama ni terus jauh. Ya, engkau buat amal belum tentu dekat lagi. Dosa sikit, jauh sikit. Dosa sikit, jauh lagi. Dosa jauh lagi. Maka harus dekatkan. Maka tambah banyak, engkau tambah dekat. Banyak amal, tambah dekat. Takarrub. Semua amal itu hanya untuk takarruban ilallah. Ini supaya paham. Karena kita kadang-kadang sibuk dengan cari pahalanya, tak apa pahamnya. Kita semua amal hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kau dah dekat, minta apa je dapat tak? Selesai. Jangan minta yang kau sibuk, dekat yang sibuk. Kau dah dekat, semua rahmat dapat, perlindungan dapat, kasih sayang dapat, ampunan dapat, rezeki. Kalau orang dekat dengan kau, apa tak selesai semua urusan? PM dekat, okey lah. Semua urusan settle. Kenapa? Orang dekat PM. Aku orang dekat PM. Sekarang kita orang dekat Allah. Kenapa tak settle? Kita orang dekat Allah. Dekat Allah jangan susah. Tapi kita sekarang itu yang kita lari. Kita bukan mencari dekat sama Allah. Tengok Mujahidin sekarang, Mujahidin Gaza, dekat sama Allah. Apa yang terjadi? Tak tahu dia tiba-tiba hancur tu pesawat semuanya. Kan berapa kali kejadian, berapa semalam tu, berapa kejadian yang pesawat tiba-tiba Israel menyerang, apa terbakar di atas sendiri pesawat tu. Tak tahu kenapa. Sangat banyak. Orang dekat. Allah nampak, Allah tahu, Allah bersama engkau. Apa susah? Jadi ini kenapa kita sembahyang tasbih, kenapa? Ya bertasbih. Apa tasbih? Apa tasbih? Mensucikan Allah. Apa maksud mensucikan? Menghilangkan semua negatif thinking terhadap Allah. Itu maksud subhan, maha suci. Apa maksud maha suci Allah? Semua yang Tuhan buat tak ada yang tak betul. Semua paling baik. Semua yang terjadi itu pasti terbaik.
Itulah Subhan, Maha Suci Allah. Jadi, karena itu adalah syarat untuk menerima apapun daripada Allah. Kalau kau tak sucikan Allah dan minda kita, jadi kau tak terima rahmat Allah. Kalau kita belum sucikan minda kita dengan Allah, macam mana kita akan mendapat rahmat Allah? Sucikan. Allah paling okey, Allah paling betul, Allah paling hikmah, Allah semua yang okey, baru engkau boleh terima. Kalau tak, kita masih buruk sangka. Jadi kenapa? Kunci semua tasbih. Untuk menerima hidayah, tasbih. Menerima petunjuk, tasbih. Tasbih dulu. Bersihkan semuanya. Hilangkan semua negative thinking. Hilangkan rasa buruk sangka. Hilangkan rasa khawatiran kepada Tuhan. Jangan-jangan orang macam ni. Tasbih, subhanallah. Itu konsep tasbih sangat penting. Setelah tasbih baru subhanallah, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Engkau mensyukuri apa yang sudah ada. Alhamdulillah. Berapa banyak kita alhamdulillah hasil? Kalau kita baca baru 300 kita baca. Seharusnya lebih dari itu kita baca. Kenapa? Coba hitung nikmat engkau dapat pagi sampai hari ini. Sampai sekarang jam sekian. Berapa banyak? Terjaga aja masih hidup, alhamdulillah. Terbuka mata masih dapat melihat, alhamdulillah. Ada masih dengar, alhamdulillah. Berapa banyak? Melangkah kaki, alhamdulillah masih boleh jalan aku. Berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita tanpa kita sadar itu nikmat. Sekarang sangat banyak nikmat yang kita tak satu nikmat. Kita tahu nikmat kau dapat duit, oh baru nikmat, alhamdulillah. Yang nampak ini belum nikmat. Yang tak nampak sangat banyak daripada yang nampak. Maka alhamdulillah lah engkau. Kemudian apa itu Allah Akbar? Takbir. Apa itu takbir? Meyakini Allah punya kekuatan terbesar sehingga segala macam cabaran, segala macam tantangan kau tak ada takut lagi. Allah bersama aku. Ini kan falsafah hidup. Zikir itu falsafah hidup. Zikir itu adalah sikap hidup. Maka setelah engkau solat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa? Kalau engkau dah solat, tak ada buruk sangka buat Tuhan lagi. Siap menghadapi kehidupan. Dengan apa? Dengan apa yang ada modal daripada Allah. Waktu, segala yang ada modal. Untuk apa? Menghadapi cabaran. Allahu Akbar. Ini sikap. Jadi bukan hanya zikir di tangan, zikir di otak. Maka zikir di otak itu lebih penting daripada zikir tangan. Engkau subhanallah, ya aku takut lah. Gimana subhanallah aku takut? Masih ada rasa tak khawatir, itu belum subhanallah. Engkau masih berasa belum ada, masih nanti jangan-jangan aku kena ini, belum subhanallah. Cuma nak lawan musuh, belum subhanallah, Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar itu apapun tak takut. Apa waktu kita kata Allahu Akbar, apa lawannya? Wa ma siwallahi asghar. Apapun selain Allah kecil semuanya. Karena Allah yang besar. Ini sikap hidup yang ditanamkan sebetulnya oleh Allah, oleh Nabi kepada kita. Supaya kau menjadi manusia yang punya identiti, yang punya sikap hidup menghadapi apapun cabaran. Dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Apa? La, tiada. Ilah, Tuhan. Tuhan apa? Yang mengatur segala macam. Padahal kau ada Allah, kenapa kau susah? Orang tak punya Allah tak susah, engkau ada Allah. Orang tak punya Tuhan berani, engkau punya Tuhan penakut. Engkau ada Allah yang qayyum, yang aktif, yang tak pernah tidur, tak pernah ngantuk. Berarti kalau kau senang Allah, apa susah hidup ni? Tapi banyak orang tak tahu pun tahlil. Sibuk apa tahlil tu? Macam dari arwah tahunya. Bukan. Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Takbir membaca Allahu Akbar. Tasbih membaca subhanallah. Tahmid membaca alhamdulillah. Maka kenapa kita membaca tiga kata? Ada pendapat ulama karena kita dalam diri kita ada 300 tulang, ruas tulang. Maka dengan kita membaca tasbih, takbir 300 kali, seakan-akan kita mentasbihkan tulang kita, mentakbirkan tulang kita semuanya, mentahbirkan tulang kita semuanya.
Kenapa Nabi kata kepada Ibnu Ja'far, pakciknya, hai Ibnu Ja'far, kalau kau mampu main tasbih tiap hari, buat. Kalau tak mampu tiap hari, buat sebulan seminggu sekali. Tak mampu, tak boleh, kalau tak tahan juga buat sebulan sekali. Kalau tak mampu juga buat. Kalau tak mampu juga buat. Kalau tak pernah buat, tak payah. Oh, Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Nabi pun tak perlu buat. Udah siap dah semuanya. Engkau yang harus. Nabi tak payah buat. Kalau Nabi buat, engkau tak kuat nanti. Kalau jadi wajib. Maka Nabi tak buat. Ya, banyak sahabat yang buat. Ya udah. Kalau dah ikut, buat. Kalau tak payah ikut, tak payah. Kalau kira-kira udah okey, alhamdulillah. Jadi kalau kau merasa untuk apa tasbih? Kalau kau merasa lemah, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Untuk motivasi kita sebetulnya. Ya alhamdulillah kita ada sembahyang tasbih. Ya paling tak latihan untuk, kalau boleh itu kan sebagai saya, kalau Nabi itu sembahyang kita kan tadi kan 15 kali 10 10 10 10 10. Itu kan latihan sembahyangnya Nabi sebetulnya. Nabi itu kan sembahyang kalau rakaatnya adalah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kemudian rukuk Nabi sama dengan berdiri Nabi. Sujud Nabi sama dengan rukuk Nabi. Sebetulnya Nabi sembahyang macam itu. Rukuk Nabi sama dengan lamanya berdiri. Sujud Nabi sama dengan rukuk. Berarti sama tak semuanya? Kita bilang tadi kan kita dilatih dengan tasbih macam itu tadi. Dibaca ini 10 sama, sehingga engkau terbiasa dengan rukuk yang sama dengan InsyaAllah cara kesihatan tambah sihat insyaAllah. Itu ilmu kesehatan ada tentang kenapa rukuk harus begini, harus lama. Karena kita rukuk tak sihat sebetulnya. Baru nak sihat tak sihat lagi dah. Baru terkejut badannya tulang tu. Kalau tak betul-betul sebagai cara Nabi sebetulnya dengan kondisi yang sama macam itu. Ya paling tak kita melatih, paling tidak itu untuk latihan sebetulnya. Bagi saya untuk latihan amalan solat. Okey. Bagi saya tentang bagaimana kita, kenapa perlu tasbih, kenapa perlu takbir, kenapa perlu tiap kita sembahyang, kenapa perlu itu. Karena itu yang penting setelah engkau sembahyang, engkau apa? Karena engkau menghadapi dunia, menghadapi cabaran, menghadapi manusia, semua dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Siap. Apa yang tak jadi? Apa yang tak jadi dengan tiga itu sebetulnya? Semua jadi. Tapi kalau aku hanya berzikir saja, tak ada konsep falsafah takbirnya, tak tahu apa maksud. Kenapa aku baca ini? Maka pada macam tu bismillah. Maka kenapa orang lepas sembahyang sebetulnya tak ada kesusahan sebetulnya. Kenapa? Baru jumpa Allah, baru dapat petunjuk, baru dapat arahan Tuhan, baru bersama Tuhan. Kenapa susah? Mendekat sama Allah, semua okey. Tapi apakah kita sekarang merasa tak solat kita macam itu? Merasakah untuk kita zikir macam itu untuk takarruban ilallah, takarrub kepada Allah? Itu yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang tak payahlah Ustaz tanya apa faedahnya, saya sebenarnya tak payahlah. Semuanya hanya untuk saya. Semua amal ibadah itu hanya media untuk takarrub kepada Allah. Apapun. Kau dah media, senang. Kau dah zikir, dah baca Quran, berada dekat baca Quran, maka kenapa orang dulu sebelum dia berdoa pasti dia akan buat zikir, dia buat tasbih, pasti kan? Kenapa? Engkau nak tiba-tiba datang, Tuhan minta ini, engkau siapa? Aku tak kenal engkau tu, Tuhan apa ya? Tuhan kata, engkau Tuhan tolong aku, engkau siapa ke? Aku hamba engkau, aku tak pernah tengok engkau berzikir sama aku. Apa kita? Siapa kita? Depan Allah. Kalau kita anggap hari ini, siapa kita depan Allah sebetulnya hari ini? Maka kita perlu untuk masuk ke bab jumpa Allah dulu. Hadirkan kita dengan Allah. Maka kenapa kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Kenapa? Sebelum Al-Fatihah dibaca. Itu kan identiti, IC engkau. Siapa engkau? Allahu Akbar baru mukadimah. Assalamualaikum ya Tuhan. Engkau siapa? Lalu kata Allah barkabira walhamdulillah kasira. Engkau puji dulu Allah. Kemudian baru kau kata inna solati wa nusuki wa, karena aku memang untuk engkau Tuhan.
Aku buat semuanya karena engkau. Wa bidzalika umirtu. Aku buat ini semua hanya engkau. Umirtu. Baru engkau wa ana minal, baru ngaku betul. Wa ana minal muslimin. Aku orang Islam Tuhan. Aku tidak pernah syirik Tuhan. Oke, welcome. Baru minta alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Baru minta sama Allah. Kalau engkau belum sapu engkau, tengok-tengok tak pernah muka mengaji pun tak pernah juga. Ke masjid tak masuk juga. Aku ada rumah aku, masjid tak pernah ada sampai rumah aku Tuhan. Ada kitab aku, Quran, tak pernah aku tengok dia baca Quran. Tahu-tahu datang, minta projek besar lagi langsung. Bukan minta kecil-kecil. Kalau minta kecil masih okey sikit. Okey lah, kecil-kecil. Minta langsung yang besar. Engkau siapa dapat projek besar? Engkau kelas F atau kelas berapa? Engkau kelas mana? Kelas A, B, C. Engkau kelas B itu tak apa lah. Kalau kelas F itu dapat apa? Jadi harus jadi orang dekat itu dapat kelas. Itu kan, itu manusia. Apalagi kan baru paham kenapa kita perlu dekat sama Allah dapat projek besar. Kalau tak hanya dapat sub-sub lah, sub mana sub sini lah. Sub sana, sub sini, gila. Akhirnya dah pernah kerja, duit tak dapat lagi. Senang kalau kita faham kenapa kita harus dapat itu sesuatu yang dekat sama Tuhan. Kalau dapat sama Tuhan, engkau tak usah kerja pun kau dapat tender, engkau dapat fee aja, betul tak? Malah kerana yang dapat fee lebih besar pada yang kerja. Dia hanya agent, dia dapat fee sama Tuhan. Yang kerja yang bawah dapat sikit, yang dia dapat dapat commission aja. Kerja yang kaya siapa? Yang dapat commission yang kaya. Berarti yang kalau kau dekat dapat commission aman kan? Sama kan? Hidup kita sama Allah semua sama sistemnya. Itu manajemen Allah sebetulnya yang kita lalui satu demi satu. Jadi kalau dah biasa dengan projek baru faham itu. Jadi siapa nak dapat projek besar dekat sama Tuhan cepat-cepat. Kalau tak jadi. Kalau tadi dapat pun kacau. Kalau tak dekat sama Allah, engkau dapat besar tapi kecil depan Tuhan, rugi lagi. Udah dapat besar-besar tiba-tiba kacau, rasuah habis dah. Yang besar yang berkat. Itu konsep dalam hidup. Okey. Kita masuk kepada ini al-wa'du al-kadhib, janji dusta. Ini masalah janji. Al-wa'du al-kadhib. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepatilah semua janji. Aufu. Ini Al-Maidah ayat 1. Aufu bil uqud. Uqud jamak daripada aqdun. Aqd adalah ikatan-ikatan, perjanjian-perjanjian. Aufu bil uqud. Kalau dalam Islam semua transaksi adalah akad. Masuk semua. Engkau nikah pun akad, engkau nak belanja bisnes pun akad, semua adalah uqud, semua janji. Aufu bil uqud. Maka berat sebetulnya. Waktu nikah dulu saya ingin tanya, waktu dapat akad nikah itu kira-kira hati ni merasa gembira atau susah? Ini akad, terima akad nikah ni kira-kira hati ni gembira atau susah? Kau kan pasal susah. Kau kan pasal susah. Terbayang tak? Aku terima akad nikah ini berarti aku akan tanggung jawab dengan ini sampai hari akhirat. Harusnya waktu terima akad nangis. Kuat tak aku terima akad? Bukan mudah. Karena waktu dah akad tanggung jawab. Berat. Tapi karena kita tak terbiasa dengan itu, taunya hanya apa yang nampak di depan kita saja. Alhamdulillah aku boleh kahwin sama dia hari ini. Tak terbayang dia akibat. Tanggung jawab sangat berat. Si perempuan pun okey, alhamdulillah dapat suami aku cari-cari dapat, alhamdulillah hari ini. Kalau itu akad nikah, akad yang punya akibat yang sangat besar. Dan itu maka kenapa? Karena antara kita dengan orang lain waktu bicara akad
kita dengan orang lain, dan itu sangat Allah soal dalam masalah ibadah itu. Kenapa di akhir kiamat nanti? Yang pertama soal setelah urusan sholat, urusan apa? Manusia dengan manusia. Yang pertama kali manusia adalah siapa? Suami dan istri. Pening kepala. Apa engkau buat dengan istri engkau? Istri, apa engkau buat dengan suami engkau? Sudah sesuai dengan akad belum semuanya? Orang dengan anak, dengan siapa yang paling banyak jumpa, kenalah masing-masing soal satu-satu. Maka kenapa kita bicara akad aufu? Karena engkau dah janji, dah jumpa, ada akad, tolong pikirkan. Karena Allah sudah buat engkau file, satu file. Dalam hadis sebutkan kita kan ada file masing-masing. Ada file amalan diri, itu namanya file-file masing-masing. Ada file sama orang lain. Setiap jumpa satu orang ada satu file. Dia ada simpulan sama simpulan satu file. Apa saja yang terjadi dengan kita ada masuk semua rekod sini. Bayangkan. Dan kita itu akan soal. Nanti kan yang itu saya paling takut. Kan kata hadis muflis. Apa itu muflis Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau nanti yang banyak beramal ibadah, dia baca Quran di semua ibadah, setelah itu tiba-tiba akan datanglah nanti orang akan tuntut dia. Tuntut dia kenapa? Dia pernah nipu, dia pernah zolim, dia pernah ini. Maka semua amal-amal engkau tadi, pahala tadi, bagi untuk dia. Kenapa? Karena dia, engkau menipu dia. Kalau dah tak ada lagi amal engkau bagi untuk dia, masih ada tuntutan lagi. Apa yang terjadi? Dosa dia untuk kita. Maka kalau hanya beramal ibadah sahaja mudah, senang. Yang susah sekarang kita dengan orang. Dan tak mungkin tak ada tuntutan orang sama kita. Engkau tak mungkin hidup seorang diri. Kalau engkau tak ada tuntutan, sudah hidup kau dalam hutan, tak ada orang jumpa engkau. Tapi takut binatang jumpa engkau. Binatang nuntut engkau nanti. Tak ada orang nuntut binatang. Karena binatang dibangkitkan juga untuk nuntut. Hadis mengatakan, seekor semut akan tanya kenapa dia menggigit semut yang lain. Seekor semut akan ditanya kenapa menggigit jari manusia. Kira-kira manusia tanya tak? Seekor kambing kan ditanya kenapa menanduk kambing yang lain. Itu dalam hisab yang akhir. Maka kenapa binatang dibangkitkan? Kalau kita pernah mukul binatang tak sadar, saja engkau pukul, tak salah binatang. Hai Tuhan, aku kata si kucing tadi, aku sedang tidur, dipukul sama dia Tuhan. Apa jawaban engkau? Aku jawab, tahu jawaban. Boleh betul, boleh salah. Ada tamu Tuhan, tamu tak duduk di kursi itu, maka ada kucing, aku pukul lah sepetak itu betak pula lulus tak okey. Ada keperluan. Kenapa? Kalau tak ada tamu kau betul, aku tengok tidur je. Namanya binatang tidur lah, dia kenapa kau susah? Hati-hati. Kita dengan binatang akan disoal, kita dengan manusia apa lagi? Kulukulain, setiap kamu adalah pemimpin. Kamu akan tanya dengan pimpinannya. Suami sebagai pemimpin tanya dengan suaminya bagaimana memimpin. Istri sebagai pemimpin menjaga rumah tangga bagaimana dengan suaminya. Sampai pembantu pun akan tanya bagaimana dia membantu rumah tangga tersebut. Dia soal pembantu pun dia soal Tuhan, bagaimana dia mengurus rumah. Kulukulain. Itu memang aukut yang bukan mudah, saya katakan. Janji itu bukan mudah. Itu semua janji. Bukan suka-suka engkau. Tak ada. Karena kita tak ada semua tanpa semua dengan rapat dengan Allah. Tak ada lain. Apalagi peniaga, udah akad apa lagi. Maka dengan kawin, dengan kawan semua. Maka selama kita jumpa orang, ingat, aku jumpa di akhirat. Kalau jumpa orang, aku jumpa di akhirat. Kalau sempat kawan menuntut, pening kepala. Yang enak kawan jadi syafaat. Itu enak. Jadi kata ulama, carilah kawan
Karena engkau tak tahu yang mana akan jadi pemberi syafaat kepada engkau di hari kiamat. Kawan boleh nolong engkau. Ada kawan nanti mungkin masuk neraka sana, si kawan surga tengok engkau tak pernah tolong dia, engkau masuk neraka, yang ditolong dalam surga. Ya Tuhan, itu kawan aku Tuhan, dulu baik aku tolong, dia tolong aku banyak Tuhan. Betul iya, oke, dapat syafaat, kita tarik masuk surga. Itu namanya syafaat orang kawan kepada kawan. Ada memang. Itu yang kita cari. Dan jangan sampai nanti waktu kau nak muhasabah, tunggu, jangan masuk surga dulu. Ada utang aku, kacau tarik, tak jadi. Itu yang susah kita. Udah tak masuk surga, tunggu Tuhan, ada urusan aku belum selesai dulu, habis kita. Udah nak masuk, tunggu dulu, habislah. Aufu bil uqud bukan mudah. Sebetulnya. Jadi engkau waktu engkau akad nikah itu tanggung jawab sampai mana? Dan bayangkan seorang laki pun waktu nak menyerahkan anak kepada suami, orang anaknya bukan mudah. Seorang ayah menyerahkan anak perempuan yang untuk jadi suami istri orang kan bukan mudah. Menyerahkan tanggung jawab. Dunia akhirat. Salah engkau gerakkan orang, anak kau salah bagi orang. Kita punya anak waktu nikah bukan masalah nikahnya. Tanggung jawab anak itu diurus sama suami macam ini, engkau tahan tak? Serahkan semuanya. Itu masalahnya, kekhalifahan. Itu kita kadang-kadang terlalu banyak agama yang sangat berat engkau anggap mudah. Yang mudah engkau anggap berat. Yang mudah berkelahi, yang berat tak tahu. Nah, kan yang mudah, yang sunat mudah-mudah sunat, sembahyang tak tasbih kan sudah mudah-mudah, kok berat jadi berat. Yang berat-berat tak dipikir, yang mudah-mudah engkau sibuk pikir. Salah pakai otak. Kan salah pakai otak kita. Yang penting tak dipentingkan, yang tak penting dipentingkan. Akhirnya kecelarulah semua. Ini sistem yang kita dah banyak otak yang salah melihat. Saya kata kita tak sibuk dengan apa yang Allah pentingkan. Macam ni, macam kalau baca surah An-Nisa tu kan, hai manusia, aku jadikan kamu satu dari perjiwa yang satu, kan? Aku lelaki perempuan banyak anak, untuk engkau satu rahim. Wa innallaha alaikum raqibah. Allah tengok engkau, Allah awasi engkau satu demi satu. Tapi kalau masa kita hubungan ini kita jarang pikir. Oh, bukan hukum Ustaz, tak ada fikahnya Ustaz. Hal ini yang lebih banyak akan, karena ada tuh Dewanul Amal. Nanti di akhir itu kita punya Dewanul Amal, yaitu catatan buku amal kita masing-masing. Itu masih oke, alhamdulillah lulus banyak. Kemudian Dewanul Mazalim, checklist kezaliman, itu yang susah. Checklist kezaliman. Baru Diwanul Ni'am, checklist nikmat, belum lagi. Belum checklist nikmat, itu belum. Bertusah lagi kalau kata Nabi, apa yang kau makan walaupun seteguk air, walaupun sebiji kurma, lebih dari itu Allah soal semuanya. Belum lagi. Itu belum jadi Nabi Sulaiman, belum. Yang kayu, tapi baju hanya 8 helai. Engkau tak kayu, baju belum bercakap masalah nikmat, belum. Apa yang kau makan Allah soal, apa yang kau pakai Allah soal, apa yang kau bina Allah soal. Rumah kau berapa bilik? 10 Tuhan, untuk apa? Kosong Tuhan, jadi siapa duduk? Jin Tuhan. Kalau tak ada orang kan jin yang masuk. Allah soal tak kira-kira? Allah soal. Rumah Allah soal, baju Allah soal, pakaian Allah soal, makan Allah soal. Membazir tak membazir? Perlu tak perlu? Ya, kalau Nabi nak makan enak, Nabi itu kalau nak makan enak, dia jemput orang ramai. Kenapa?
Kalau jumpa orang ramai, makan macam orang enak pun orang tak soal. Kalau engkau jumpa orang ramai, nak makan enak macam mana pun tak Allah tak soal, karena untuk silaturahim. Tapi kalau kau nak seorang makan enak-enak sangat, Allah soal kenapa banyak sangat. Sekarang terbalik kita kan, nak enak-enak seorang orang atau ramai. Zaman Nabi, zaman sahabat, kau nak makan enak, dia jemput orang ramai. Dia buat yang enak-enak semuanya. Kenapa? Untuk silaturahim. Kalau untuk dirinya, cukup apa yang ada. Kafafan, kata Nabi. Cukup apa yang ada. Sekarang kita terbalik. Kalau tak makan enak-enak, diam-diam. Kalau ada tamu, bila tak mau pulang, aku nak makan enak. Udah salah konsep kita melihat sesuatu. Kepada Allah, kita nikmat tu janji. Allah semua janji. Dan inna, maka tengok, inna, apalagi janji dengan Allah ni, inna kana sadiqal wa'di. Nabi Ismail, Nabi yang paling hebat janjinya, Nabi Ismail alaihissalam. Karena kenapa? Ada cerita. Nanti ada cerita Nabi Ismail tu. Nabi Ismail berjaya seorang di satu tempat, dan Nabi Ismail datang menunggu tempat orang tu tidak kembali tempat itu karena lupa. Maka Nabi Ismail tinggal selama 24 hari nunggu kedatangan orang tadi. Dia sanggup tunggu janji 24 hari. Itu Nabi Ismail. Jangan ingat disembelih aja. Kita kadang-kadang ingat Nabi itu salah ingat ya. Ingat Nabi Ismail disembelih. Ingat ininya. Seorang yang shadiqul wa'di, kata Quran. Inilah dia. Ingat apa lagi Nabi Ismail? Pakar Nabi Ismail? Pakar berburu Nabi Ismail. Paling hebat dalam berburu Nabi Ismail alaihissalam. Tengok Nabi Ismail. Jangan ingat Nabi Ismail disembelih, terima saja. Nanti anak kau pun ingin salah bagi kisah Ismail. Anak kau ingin, ayah tolong sembelih ayah, kan? Berikan pemahaman yang betul. Dia orang yang pemuda paling hebat waktu itu, yang menjadi pengetua pemuda di Makkah sebelum ada yang lainnya. Jadi pemburu binatang paling hebat di Mekah, itu Nabi Ismail AS. Ikut di dalam Nabi Ibrahim membina Ka'bah. Hebat tak itu? Arkitek. Ya arkitek sejak muda. Itu kita jangan lihat Nabi itu hanya ritual said atau hanya kenabian saja, bukan kekhalifahannya. Ini kan khalifahnya sebetulnya. Dengan orang lain, khalifahnya. Dengan janji, khalifahnya. Dengan berburu, khalifahnya. Siapa Nabi Ibrahim? Tengok, ada isteri berdua juga. Macam cerita Sarah dan Hajar. Kenapa Nabi Ibrahim bawa Hajar ke tengah padang pasir? Cuma Ustaz kata, oh karena Sarah jealous sama. Mana ada isteri Nabi jealous? Dia membawa Hajar karena perintah Allah, dan dia meninggalkan Hajar juga karena perintah. Karena perintah. Coba bayangkan sendiri. Kalau membaca Nabi Ibrahim daripada kacamata hari ini, kan bahaya. Suami tak tahu diri. Itu kenapa? Udah tahu Hajar punya anak kecil, dia bawa ke Mekah yang tak ada orang, tinggal padang pasir, lari ke Sarah pula lagi. Kalau pandangan manusia hari ini, kata dia melakukan karena perintah Allah. Allah suruh, hai Ibrahim, bawa dia ke sana, itu tempat yang suci, sana kau tinggalkan, aku akan jaga dia. Perlu ditinggalkan. Udah tuh datang, udah besar sikit, datang lagi minta sembelih anak, kan kacau. Udah tak pernah jaga anak, tiba-tiba datang. Sempat pikiran tak betul. Memang suami ni aku yang pernah jaga, dia tolong. Cuma karena perintah Allah. Makanya waktu kita bicara pada janji, ada perintah sini. Kenapa kau kahwin? Perintah Allah. Kenapa kau buat? Karena perintah Allah. Betul ya? Lakukan. Kenapa kau niaga? Perintah Allah. Kenapa kau berkahwin? Perintah Allah. Bukan mudah. Wa bizalika, itu kenapa kita baca wa bizalika umirtu. Kenapa Ismail boleh janji 24 hari sini? Karena perintah Allah, menepati
Selama itu perintah Allah tak kisah. Selama perintah Allah tak kisah. Kadang-kadang kasihan sama perempuan-perempuan kadang yang uzur. Ustaz, boleh tak Ustaz orang uzur tu baca Quran Ustaz? Udah suruh tak baca, kau minta baca. Waktu suruh baca tak baca-baca. Udah tahu tak boleh baca, engkau minta baca. Waktu boleh baca, memanglah saya kata. Artinya waktu kau tak baca, waktu uzur, itu perintah Allah yang lakukan, itu ibadah. Ibadah dengan tidak membaca. Ibadah dengan tidak membaca. Kenapa? Karena perintah larangan Allah. Jangan merasa susah, Tuhan ni larang aku. Tambah lagi merasa jadi jealous lagi gara-gara sistem Islam. Kenapa? Tak adil Tuhan. Kami dapat uzur, laki-laki tak. Kenapa laki-laki tak dapat uzur? Kami dapat uzur, Tuhan tak. Hati-hati ya. Sekarang itu orang persamaan hak. Laki-laki ada iddah, kami ada iddah kalau cerai, kalau mati suami. Laki-laki tak ada iddah, berarti tak adil lah Tuhan. Cubalah ada iddah, minta iddah sama, minta uzur sama. Untung tak minta beranak sama. Kan dah rusak otak minda orang-orang liberal ni lah. Jadi, kalau dia bukan bicara kepada hak lagi, bukan bicara kepada perintah Allah, bicara hak dia. Itu baik. Maka kita bukan masalah hak, perintah. Ada perintah, sami'na wa ata'na. Maka ini konsep Nabi SAW pun macam itu, dia kena perintah Allah, dia ikut janji Allah. Okey. Tarik balik kepada waqdi. Al-iddah atiyah, kata hadis. Janji itu suatu pemberian. Janji itu, kau berjanji itu suatu pemberian nikmat yang kau harus pegang. Al-iddah atiyah. Al-wayu mislu dain atau afdal, malah janji seperti hutang atau lebih utama daripada hutang. Janji itu macam hutang atau lebih utama daripada hutang. Atau al-wa'du dainun, janji itu hutang. Ada yang mengatakan wa'du dainun. Jadi waktu kau berjanji secara luar lafaz sama dengan kau janji hutang dengan material. Sama hukumnya sebetulnya. Artinya engkau harus tunaikan. Itu dalam hadis Nabi. Kecuali kalau kau ada hal tak mampu baru tahu, tapi jangan niat janji tapi sengaja buat. Maka salah min kunna fi wa huwa munafiq wa in shama wa shalla za'ama annahu muslim wa idza halasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga perkara kau akan jadi orang munafik walaupun kau solat dan puasa. Maaf saya tak tulis itu. Walaupun fa in shama wa shalla, walaupun engkau solat dan puasa, wa za'ama, dan dia mengaku muslim walaupun itu. Apa? Idza hadasa kadzaba, kalau engkau bercakap engkau berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau engkau janji engkau mengingkari, wa idza tumina khana, kalau engkau dapat amanah engkau mengkhianati. Sudah sah tanda munafik, hipokrit. Bayangkan, kita tak nak dapat salah satu pun tak nak. Jangan tiga-tiga apalagi. Salah satu dah jadi, salah satu saja sudah jadi munafik. Kalau tiga-tiga, triple munafik. Ya triple munafik. Kalau tiga-tiga ada, triple munafik. Atau apalagi kalau jadi karakter dia, sudah bahaya. Jadi karakter, dari sifat. Karena ini yang, maka memang kenapa dulu kalau tengok orang dulu itu jujur. Intinya amanah itu intinya. Sekarang udah lain cara pandang. Sekarang kalau jujur aku tak dapat apa, rugilah. Berpikirnya rugi tak, untung atau rugi, bukan pikir ini Allah atau bukan Allah. Maka ini konsep bagaimana kita lihat ini supaya kita hati-hati. Tok janji Rasul. Nabi pernah berjual beli dengan seseorang, Abraham bin Khansah ini jual beli dengan Rasulullah sebelum Nabi jadi Rasul. Ini jadi Rasul. Aku janji dengan baginda bahwa aku akan datang ke tempat itu, lalu aku lupa dengan janji itu. Aku baru datang setelah 3 hari, dan aku menjumpai masih pada tempatnya nunggu aku dah 3 hari. Kalau engkau baru 3 jam,
Dah tak apalah. Nabi nunggu orang untuk janji yang tak datang sampai 3 hari. Apa jadi? Kita jauh. Enaknya kalau kita baca akhlak, kita tengok sejarah Nabi, sejarah sahabat, baru kita tahu siapa kita. Kalau tak ada sejarah tu tak nampak. Kita anggap okey je gitu. Okey lah. Kita baru tahu siapa kita sebetulnya. Tengok, hai anak muda, engkau telah menyusahkan aku di situ sejak 3 hari yang tunggu. Nabi tunggu. Tengok, ingat supaya betul kenapa? Supaya engkau tahu, engkau baca ni susah orang, buat susah. Tapi aku paksa tetap nunggu, bukan tak nunggu kerana ajar. Kalau kita, apalagi ujian janji ni, ujian kalau biasanya suami isteri di Mekah. Janji, nanti tunggu ya di tiang sana. Tunggu tahan, nampak ke mana abang ni lah. Oh dah sebaik pulang, habis dah sebaik. Kau mana tadi aku dah? Engkau haji. Ujiannya ujian mabrur. Apa arti mabrur? Buat baik sama orang lain. Diuji dengan tunggu di tiang. Ya kan? Akhirnya ya salah memang kan tiang banyak masalahnya. Masalahnya di Mekah tu tiang banyak. Pas engkau masuk tiang sini, keluar tiang. Ya tak nampak lah. Maka ujian haji adalah ujian akhlak. Orang haji, siapa akan naik haji atau umrah, ujiannya ujian akhlak yang paling susah. Kalau ujian cium Hajar Aswad mudah. Ujian akhlak. Satu bilik engkau sama satu kawan yang tak kuat ekon. Engkau hidupkan ekon. Engkau tidak hidup, mati lagi. Hidupkan lagi, mati lagi. Ujian akhlak sama orang lain. Itulah intinya haji sebetulnya. Engkau berbeda dengan orang, tapi engkau wajib bersama sama orang. Bukan mudah. Kalau hanya untuk ibadah saja apa susahnya? Tuhan buat haji itu tiap bulan ada haji kan sudah. Haji itu adalah tawaf, wukuf, Muzdalifah, Mina. Buat tiap hari kan boleh. Boleh tak? Siapa yang macam buat umrah kan boleh aja sambil umrah, tawaf, ambil wukuf juga di Mina duduk boleh. Tapi bukan haji namanya, karena tidak ada kebersamaannya. Tidak ada ujian jamaahnya, tak ada ujian berbedanya. Itu ujian berbeda dalam haji sebetulnya. Bukan masalah ibadahnya. Dalam satu masa, satu tempat dengan semua bentuk manusia ada. Dan engkau harus hormati semua orang. Bukan mudah untuk jadi mabrur. Karena barra ya biru berbuat baik untuk orang lain. Ujian berbuat baik. Engkau ini nak sembahyang, tahu-tahu ada yang di rumah sakit, engkau mana dulu? Bawa orang sakit atau engkau sembahyang dulu? Ini dulu urus. Ini ujian Allah. Tengok, kalau kau tengok setiap engkau melangkah ada ujian Allah. Ujian janji, ujian macam-macam. Maka kenapa kau tak tahu orang? Kalau kata Umar bin Khattab, kalau tak tahu orang tu dia akan turun tengok orang tu. Engkau pernah tak jalan sama dia? Pernah tak jalan berdua sama dia? Musafir pernah tak? Oh dia baik. Waktu-waktu kan dia cari orang jadi gubernur. Kata sahabat, ya Umar, sebulan saja. Kata Umar, engkau pernah? Kenapa kata engkau sebulan? Dia baik Umar. Engkau pernah jalan tak sama dia? Musafir. Belum Umar. Oh belum baik kata Umar. Orang boleh baik tak baik nampak dalam perjalanan. Dia orang ego, orang sombong, orang kedekut dalam jalan. Baru nampak semua sifat asli keluar waktu jalan-jalan. Itu ujiannya. Padahal lebih 3 hari baru nampak semua. 1 hari belum, 1 jam belum nampak. Kalau dia baik waktu kau jalan, baiklah dia. Baru paham kan? Ya, kau cari menantu, bawa jalan dulu. Artinya nampak karakter tu waktu jalan. Bukan waktu ibadah. Ibadah tak nampak karakter, baik aja. Tambah baik pun ibadahnya. Zikir panjang, biasa 3 minit, 10 minit zikir gara-gara tak ada kau.
Itu tak jadi ukuran akhlak dalam perjalanan. Karena waktu penat tambah nampak akhlak dia. Waktu penatlah nampak akhlak yang asal semuanya. Kalau tak penat boleh buat. Udah penat nggak boleh. Nampak engkau pemarah, penyabar, waktu penat baru nampak. Ujian akhlak itu rahasia Nabi, rahasia sahabat. Kalau nak cari orang, rasanya tengok dalam perjalanan, bukan tengok ibadahnya. Kadang itu lain, macam mana sembahyangnya, banyak tak khusyuknya, banyak tak zikirnya. Karena dia boleh berubah total dengan masalah itu. Kalau akhlak akan tetap karakter, tengok. Nah itu biasanya sejak kecil terbentuk. Jadi kalau dia sadar, dia rubah diri. Nah, orang akan kembali kepada karakter asal. Maka kenapa orang dulu pertama bentuk akhlak sama anak-anaknya, baru paham. Hai anak, orang tua tunduk. Bukan ilmu biasa. Kenapa? Akhlak itu dilatih, ilmu itu diajar. Akhlak itu dilatih, ilmu diajar. Orang dulu tak ada ilmu tapi dilatih akhlak. Orang sekarang banyak ilmu tapi tak ada latihan. Tengok, tak ada latihan. Itu kadang-kadang kita harus kembalilah ke asal sebetulnya, membentuk anak itu dengan cara melatih sebetulnya. Rasulullah menjadikan seorang pembantu pada Abdul Haytham waktu itu. Tak lama Nabi memiliki 3 tawanan perang, diakhirkan 2 dan tinggal 1 orang, 1 ditinggal. Dia udah janji sama si Abdul Haytham. Datang Fatimah, ya Rasulullah, aku ni penat giling. Giling cabai tamat benar jili. Sampaikan dia minta tu, dia minta pembantu. Nabi tak bagi Fatimah pembantu karena apa? Karena dia sudah janji sama Abdul Haytham untuk bagi satu. Maka aku dah bagi sama dia, tak mungkin aku bagi engkau. Walaupun kau anak, sampai Fatimah kata, dia penat tangan aku. Itu yang keluar hadis. Engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar lebih baik daripada engkau menggiling. Itu keluar hadis itu. Untuk menggantikan pembantu tadi, waktu engkau giling bacalah subhan. Engkau tak penat, betul tak? Cuba kau giling baca subhanallah alhamdulillah, tak penat insya-Allah. Karena kau sibuk baca zikir, bukan baca penatnya. Kalau kau tak baca, ikut cuma penatnya. Yang marah siapa? Ini suamiku bagi tak banyak lah makan dah. Kadang-kadang zikir itu untuk membuat otak itu supaya selesa dengan apa yang kau buat. Contohlah saya kata, kenapa kita ada pengantin datang baca marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang pengantin. Kenapa? Kalau tak baca selawat, apa jadi? Pengantin masuk. Matanya besar sangatlah, kakinya kecil sangatlah, tak sesuai lah muka sama istrinya lah. Semua bercakap pasti. Tak pernah tak bercakap, pasti komen semuanya. Masuk kau tengok satu orang semua nengok apa, pasti komen semua lah. Tuh tengok. Habis tangan aku sikut orang, udah sikut lah. Maka ulama dulu buatlah apa yang dia baca untuk orang tak komen. Kalau baca Quran susah pula nanti, tak boleh jalan-jalan tengok-tengok. Baca zikir tak sesuai juga. Yang paling mudah baca selawat. Baru paham kan kenapa baca selawat? Selawat tu bacaan yang paling mudah masuk ke mana-mana. Bacalah sallallahu ala Muhammad sallallahu. Udah sampai pengantin, tak tahu kalau tak cakap lagi dah. Kalau tak tadi pulang ke rumah tu bahan untuk udah itu bercakap sampai rumah. Besok langsung ambil gambar lagi, udah langsung masuk WhatsApp lagi. Dia tengok tu kakinya besar sangat, tak sama kaki istri, habis kaki pula. Maka hebatnya ulama dulu, bijaknya ulama dulu untuk buat akhlak manusia. Bijak. Karena dia tahu ini peluang dosa. Itu peluang komen, peluang dosa. Dosa apa? Dosa mulut. Maka tutup mulut dengan selawat, selesai. Tutup mulut dengan selawat. Maka setan pun tak masuk mulut engkau. Kalau tak, setan. Tapi sekarang orang tak paham. Kenapa tak paham? Yang buat pun tak paham.
Selawat bukan apa? Hanya untuk hiburan selawat tadi. Masuklah sallallahu ala Muhammad sampai pintu karaoke pula, kacau lah semua. Tak paham konsep. Ya. Kalau paham konsep selesai sebetulnya. Ada satu pendapat lagi, oh bidah Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Waktu Nabi tak ada cakap-cakap orang amal semua baik semua orang. Zaman Nabi semua sahabat alahnya okey, tak payah pakai selawat dah okey semua. Zaman engkau ini pasal karaoke semua bukan okey. Zaman Nabi okey, engkau karaoke. Maka tutup dengan selawat. Itu tujuan utama. Itu tujuan utama. Kalau orang dulu kenapa? Apa-apa selawat, apa-apa selawat. Supaya apa? Tak masuk otak, rusak oleh setan. Karena setan cari peluang bila-bila masuk. Setan tu cari peluang engkau bila-bila masuk. Tinggal masuk mulut engkau. Paling tak komen. Kan penat datang ke tempat nikah orang untuk dapat pahala, pulang bawa banyak lagi dosanya pasal tu. Kalau komennya banyak, mata salah, kuping salah kemudian. Itu baru kepada pengantin, belum kepada mak pengantin. Mak apa, maknya duduk samping macam tu lah. Mak duduk salah, mak berdiri salah. Belum lagi makanan, belum lagi kawan. Karena kalau dah ramai orang, peluang setan sangat banyak. Ramai orang, banyak peluang setan. Setan pandai dia. Maka ini dia buat macam ni. Maka ni janji macam tu juga. Macam ni anak sama ni. Ini Rasul. Nabi akan harta perang Hawazin. Rasulullah ada janji mu. Nabi pernah janji sama seorang Baduin waktu itu. Okey, kata Nabi, apa hal berjanji kepada engkau? Engkau bagi aku apa yang minta. Aku minta apa? Aku minta 80 ekor domba. Tengok. Sama pengembalanya. Nabi bagi. Kerana pernah janji. Domba kambing. Kambing apa? Biri-biri. Maaf saya. Orang kata Nabi itu miskin. Kata tak. Nabi kaya. Bayangkan, Nabi pernah bagi 80 kambing. Kaya tak? Itu masih belum okey 80. Nabi pernah bagi orang 3 lembah kambing. Okey tak? 3 lembah kambing. Dan Nabi tu ada 3 lembah kambing, ambil semuanya. Tengok. Nabi tu kaya, tetapi tak pernah masuk simpan. Dapat, keluar. Dapat, keluar. Kalau macam kau Nabi tu, dapat, kolek. Dapat, kolek. Tengok. Macam Aisyah pernah dapat sekali daripada Muawiyah, dapat 400.000 dirham waktu itu. Dia waktu itu sedang puasa Aisyah begitu. Kemudian ada hadiah dapat. Hai pembantu tolong ambil tu, bagikan cepat kepada orang-orang kampung, orang jiran-jiran. Itu 400.000 dirham. Waktu itu Aisyah tak ada apa di rumahnya. Kata pembantu tu nak makan Aisyah. Kata buka apa? Buka apa? Tak ada apa rumah ni. Tak ada, kata Aisyah. Belum tahu dia tak ada. Kalau kita ni sini dulu, tengok dulu. Mana ni? Dah bagi orang tunggu. Tak terfikir orang ni macam itu. Tak terfikir. Makin itu kita harus apa? Udah sikap dia udah jadi mentaliti. Janji, memberi, itu dah jadi mentaliti. Bukan hanya sekali, kita baru sekali-kali. Dia sudah jadi mentaliti. Video lagi dengan mentaliti lagi. Membagi itu mentaliti. Ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar hampir wafat. Nih, laki-laki Quraisy pernah datang minang per anak perempuan dia. Dia janji sama orang, terus aku nak kawinkan anak aku sama dia. Janji dah. Dan semuanya sudah mencapai janji bagi dia cakap tu dah janji. Maka demi Allah aku tak, dia dah nak sakit, dia dah nak meninggal. Maka dia kata tolong, demi Allah aku tak ingin aku meninggal nanti aku jadi orang munafik sepertiga kerana tak betul janji. Maka aku kata sama kawan-kawannya, aku saksikan kamu, aku telah menikahkan anak perempuanku dengan lelaki itu. Baru dia meninggal. Takutnya dia meninggal nanti tak sempat menunaikan janji orang itu belum datang. Aku dah sebutkan dulu tu. Sampai tingkat macam ni takutnya sahabat dengan janji.
Tapi kalau kau tak mampu, dah jangan takut. Laisal khalaq ayyu'idar rajul wa fi niyati ayyubiya. Tidaklah menyalahi janji jika seorang berjanji dengan seorang dan pada niatnya akan menunaikannya. Kalau kau udah memang niat tapi tak mampu, tak berdosa. Kalau memang tak mampu, kalau memang mampu sengaja tak tunaikan, dosa. Idza wa'ada rajul akhahu wa fi niyati ayyafi'a falam yajid fala ismail. Kalau janji dengan saudaranya dan dalam hatinya dia akan menepati janji tapi dia tak memiliki jalan untuk itu, maka tidak ada dosa baginya. Indah Islam kan. Janji kalau kau mampu wajib ditepati. Kalau tak mampu, Allah Maha. Kalau kau bermain-main, Allah juga tahu. Islam itu memang indah. Oh dia 10 lebih. Oke, kalau gitu kita sini akan datang dia untuk masuk tidak dua. Nanti dua kali cakap sana cakap sini cakap. Mangkalau wajahani fit dunya kanalau lisanani min narin yaumal qiyamah. Siapa punya dua muka di dunia akan punya dua lidah daripada api neraka pada hari kiamat nanti. Dua lidah daripada api hari kiamat. Karena kau di muka sana okey sini dua muka. Ya, hati-hati. Ini pun jadi dua cakap terlain dan dalam. Tajiduna min syari' ibadullah yaumil qiyamah idza gal wajhaini. Aku dapatkan orang yang paling jahat dari kiamat, orang kedua muka. Alladzi ya'ti haula bi hadisin wa haula bi hadisin. Dia datang ke kumpulan sana cakap macam ni, kumpulan sini cakap macam ini. Cari muka dua. Tengok tak punya sikap. Itu namanya dua wajah, dua muka. Atau kata Ibnu Mas'ud, la yakunanna ahadukum im'a. Qalu wa ma im'ah? Qala alladhi yajri ma'a kulli rihin. Janganlah kamu jadi ima'ah. Apa ima'ah? Ima'ah orang yang sikap macam ikut angin. Kemana angin? Ikut. Itu namanya ikut apa? Lalang. Di Arab ada lalang, jadi angin itu. Jadi kemana lalang? Jadi macam lalang. Lalang ada angin sini, ini. Angin sini, ini. Dia anggap dia betul semua. Tak punya sikap. Tak tipu sana tu. Ini namanya ima'ah. Imma wa imma. Tu ima'ah. Imma sana, imma sini. Ima'ah namanya. Macam lalang. Jangan jadi orang macam lalang. Tapi karena mudarat, apabila mendapat cobaan dan karena suatu kepentingan atau mencegah kemudaratan, maka dibolehkan sesuatu. Abu Darda kata, kami sesungguhnya melahirkan kesukaan kepada engkau dan sungguh kami hati kami tidak demikian karena ada sesuatu. Kenapa? Ada mudarat, ada satu yang bahaya. Karena Nabi pernah tengok, kata Aisyah, ada seorang lelaki minta izin masuk jumpa Rasulullah. Nabi menjawab, izinkan dia masuk, dan dia itu orang yang paling jahat daripada kaumnya. Paling jahat daripada kaumnya. Dia masuk, tak masuk, Rasulullah lemah lembut berkata dengan dia. Keluar kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau kata dia orang kau katakan tadi, tapi engkau lemah lembut dengan dia. Tengok. Apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jahat ialah orang yang dimuliakan untuk menjaga daripada kejahatannya. Untuk menjaga daripada kejahatan. Jadi Nabi pernah berbuat macam ini. Ini kadang-kadang ada tujuan, ya. Macam kita tengok kalau Bilal itu adalah yang paling bertahan dengan sikap hidupnya. Dia tahu sampai dari syarat dia kata Allah, 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 Allah. Tapi ada juga sahabat Nabi waktu itu yang sebetulnya juga disiksa. Dan tu waktu siksa katakan caci maki Muhammad. Kalau lepas dicaci maki Muhammad. Kemudian jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku yang disiksa sama Tuhan aku, suruh caci maki aku, caci maki engkau. Kata Nabi, dalam hati kau ada tak? Tak, aku menunjuk engkau. Okey. Nanti kalau kau ditangkap lagi, kata lagi. Dia bolehkan untuk menjaga masalah.